ahli nih, selaku juga merupakan penasihat hukum. Apa sesungguhnya yang Anda pahami, yang Anda bisa sampaikan Bang Yusril terkait dengan pernyataan Menteri Hukum yang menyatakan bahwa ini silakan diselesaikan oleh Mahkamah Partai? Ya, kemarin kami bertemu dengan Pak Abu Rizal Bakri dan jajarannya di Wisma Bakri dan membahas masalah ini, menyikapi surat Menkumham tanggal 16 Desember itu. Pada intinya saya menyarankan kepada Pak Abu Rizal supaya surat Menkumham itu direspon dengan positif dan tidak usah diperdebatkan isinya. Kalau kita memperdebatkan apa definisi perizinan internal partai bisa jadi panjang. Jadi saran yang disampaikan oleh Menkumham bahwa masalah ini harus diselesaikan secara internal partai lebih dulu, itu kita terima saja. Dan Pak Abu Rizal setuju bahwa secepatnya DPP Golkar hasil Munas Bali akan segera menyampaikan permasalahan ini ke Mahkamah Partai dan berharap masalah ini bisa diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Sekiranya tidak bisa diselesaikan, ada pihak yang keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai itu ya dapat diteruskan ke pengadilan. Dan kalau sampai ke pengadilan, maka saya sudah ditunjuk oleh Pak Abu Rizal sebagai kuasa hukum dari Partai Golkar untuk menghadapi perkara ini di pengadilan. Namun sisi yang positif juga dari statement yang disampaikan oleh Menkumham adalah bahwa sebelum terselesaikannya masalah internal Partai Golkar ini antara dua kubu kepengurusan yang berbeda ini, maka pemerintah menganggap pengurus yang sah dalam masa transisi ini adalah pengurus DPP Golkar hasil Munas 2009 di Riau. Dan inilah yang menjalankan roda kepemimpinan partai dalam masa transisi ini sampai permasalahan internal Partai Golkar ini terselesaikan dan nanti Menkumham mengesahkan susunan pengurus DPP Golkar yang baru. Batas waktunya ada tidak, Bang Yusril? Batas waktu Mahkamah Partai ini bekerja menyelesaikan ini, ada batas waktunya tidak? Iya, Mahkamah Partai ada batas waktunya, begitu juga pengadilan ada batas waktunya. Dan langkah ini yang ditempuh oleh Pak Abu Rizal oleh karena ada limit waktu yang pasti ya. Jadi kalau ditempuh Mahkamah Partai, pengadilan itu paling-paling akan memakan waktu sekitar 4 bulan. Tapi kalau diperkarakan di pengadilan perdata atau diperkarakan di pengadilan tata usaha negara, maka tidak ada limit waktu dan akan sangat panjang dan sangat lama. Karena target yang ingin dicapai oleh DPP Golkar, ketua pimpinan Pak Abu Rizal adalah persoalan ini akan secepat mungkin dapat diselesaikan. Kalau begitu Pak Bang Yusril, bagaimana menurut Anda penyelesaiannya kira-kira? Kalau Anda kan lebih menyarankan sepertinya yang saya tangkap tidak usah sampai ke pengadilan, tapi selesaikan Mahkamah Partai. Ya, Mahkamah Partai itu mekanisme yang harus ditempuh lebih dulu. Sebab para pihak yang berselisih tidak dapat langsung ke pengadilan, tapi harus melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu. Nah, permasalahannya kan sekarang ini adalah Mahkamah Partai yang mana yang dapat menyelesaikan masalah ini. Oleh karena Munas Bali juga sudah menyusun Mahkamah Partai, Munas Ancol juga sudah menyusun Mahkamah Partai. Nah, saya menafsirkan bahwa oleh karena pemerintah telah membuat satu statement resmi dalam masa transisi sekarang sebelum diselesaikan pengurus DPP Partai Golkar yang definitif, yang dianggap sebagai sah untuk menjalankan roda kepemimpinan partai adalah hasil Munas Riau tahun 2009, maka Mahkamah Partai yang juga sah menjalankan tugas adalah mahkamah yang dibentuk oleh DPP hasil Munas Riau tahun 2009 itu. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Dan di Departemen Hukum dan HAM pun Mahkamah Partai itulah yang sekarang didaftarkan. Dan kalau kedua belah pihak mengakui keberadaan Mahkamah Partai ini, maka perselisihan ini dapat diselesaikan segera oleh Mahkamah Partai ini yang sekarang diketuai oleh Pak Muladi. Oke. Baik, Bang Yusril, saya akan ke Bang Yusril lagi, tapi saya ke Pak Sudikerta terlebih dulu lagi. Pak Sudikerta, DPD seluruh Indonesia berkumpul di Bali saat ini. Sesungguhnya pertemuan ini apakah juga terkait membahas bagaimana dualisme kepemimpinan Partai Golkar saat ini? Betul begitu? Enggak, yang kami lakukan sekarang ini adalah kegiatan rutin forum silaturahmi DPD Golkar tingkat provinsi se-Indonesia, yang mana dalam setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali kita menjalankan forum silaturahmi seperti ini sebagai wujud rasa saling koordinasi kita, saling komunikasi kita antar
para pimpinan partai di tingkat provinsi se-Indonesia ini, sehingga kita bisa mengetahui dinamika perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang kita bisa mengetahui dinamika yang berkembang di masing-masing daerah di Indonesia ini. Nah, dan ini kita lakukan bukan hanya kali ini, tetapi secara intens dalam tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali. Betul, Pak. Ya, Sudikarta. Maaf saya potong di situ, Pak Sudikarta, tapi mengingat bahwa saat ini kepengurusan Partai Golkar ini yang diakui pemerintah adalah kepengurusan yang Munas Riau, sehingga saat ini dianggap karena ada dualisme kepemimpinan Partai Golkar, apakah DPD 1 ini ikut membahas ini gitu? Ya, jadi malam hari ini prioritas utama kita berkumpul para DPD 1 se-Indonesia di Provinsi Bali adalah sebagai upaya kita juga untuk mengetahui dinamika perkembangan yang terjadi pasca Munas kemarin. Dan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah, tentu kami para pimpinan partai di tingkat provinsi sangat menghormati keputusan yang telah diambil oleh pemerintah, dan tentu kami juga berharap pemerintah bisa menjaga kondisi dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia ke depan ini, karena ini penting, artinya sebagai aset bangsa untuk bisa mewujudkan kestabilan bangsa dan negara kita ini. Oke. Dan baik. Ya, baik Pak Sudikarta dan juga Bang Yusril, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Kita harus jeda dulu. Bergabung bersama kami saat ini Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Theo Sambuaga. Selamat malam, Pak Theo. Ya, selamat sore. Ya, Pak Theo, tadi kita sudah berbicara dengan Bang Yusril, kemudian Pak Sudikarta terkait dengan dualisme kepemimpinan Partai Golkar, dan kemudian menanggapi keputusan pemerintah bahwa mengakui Munas Riau saat ini. Nah, Anda sendiri selanjutnya bagaimana? Langkah yang akan diambil ini seperti apa, Pak Theo, untuk Partai Golkar ke depannya? Jadi, ya kita kan apa yang telah diputuskan oleh Menkumham, kita hormati, kita lihat juga sebagai satu kenyataan. Nah, sekarang kita ke depan, gitu kan. Nah, ke depan ini ya paling pertama kita memang yang mengharap supaya kita rujuk, gitu. Populer islah ini, gitu. Ya, supaya kita bersatu, kompak kembali lagi seluruh potensi Partai Golkar. Dan saya melihat jalan yang baik itu terbuka dengan pemerintah menyatakan bahwa dalam masa transisi, katakanlah ya, karena dua hasil Munas, kepengurusan hasil Munas Bali maupun hasil Munas Ancol itu tidak diakui, tidak diterima, tidak didaftarkan, maka yang diakui justru adalah kepengurusan hasil Munas Pakanbaru tahun 2009. Dan hasil Munas Pakanbaru itu ketua umumnya adalah Pak Abu Rizal Bakri, sekjennya adalah Pak Idrus Marham, dan wakil-wakil ketua umum termasuk Pak Agung Laksono. Saya juga di situ, ada Pak Cicip, dan ada